Janji Tuhan, Tuhan mau jadikan kita lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Amin yang di bawah. Wah, ada kedengaran juga. Puji Tuhan. Baik, nah, sudah kasih dalam Tuhan. Kalau bicara kemenangan berarti ada peperangan. Betul? Nah, peperangan kita, Alkitab bilang bukan melawan darah dan daging, tetapi peperangan kita itu musuh kita adalah dunia ini, ya. Dunia yang ingin merusaki mental kita, ingin merusaki rohani kita, karakter kita, yang Tuhan kehendaki bahwa setiap kita harus memiliki buah-buah roh. Tetapi dunia ini dengan segala tipu daya, kenikmatan, ya, ingin mengambil itu semua, saudara. Nah, saya tertarik dengan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya di dalam Matius 10 ayat 16. Tuhan Yesus berkata begini, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan mengutus saudara dan saya seperti domba di tengah-tengah serigala. Domba itu nggak mungkin ngalahin serigala, betul? Nggak ada dalam cerita sejak kecil saya atau dengar, wah, domba itu mengalahkan serigala. Nggak pernah, saudara. Karena domba itu nggak punya gigi taring, dia nggak punya cakar, larinya juga nggak cepet, ya kan? Tapi kalau serigala, wah, dia punya taring. Nah, justru mangsanya malah domba, ya kan? Dia bisa berlari dengan cepat, bisa melompat, menerkam, ya. Nah, bagaimana sudah kasih dalam Tuhan, Tuhan mengutus kita, yang mungkin kita berpikir, loh, kita di dunia ini jadi mangsa dong. Nah, ingat baik Tuhan Yesus bilang, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ular itu bisa ngalahin serigala loh, ya. Dia cerdik, dia pelan mendekat, ya kan? Tanpa serigala tahu, ular sudah mendekat, bahkan ular bisa melilit serigala. Betul nggak? Ya kan? Nah, Tuhan tempatkan kita seperti domba di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah serigala. Tuhan bilang, kamu tuh harus cerdik. Kalau kamu tetap jadi domba, habis. Ya. Jadi Tuhan bilang harus cerdik seperti ular. Nah, persoalannya kan banyak sekarang orang Kristen jadi ular ke sama-sama domba gitu kan. Nah, ini iya, teman sendiri sama-sama orang gereja dililit gitu kan. Nah, ini nggak benar ini, saudara, ya. Nah, kita bisa menang dengan serigala. Tuhan bilang harus cerdik seperti ular, ya, bukan harus kita jadi ular gitu kan. Tapi cerdiknya seperti ular, diam, tapi kita bisa mematikan loh, ya kan, ya. Kita mematikan musuh kita, ya, bukan teman kita, begitu. Lalu Tuhan bilang juga apa? Hendaklah engkau tulus seperti merpati. Ya, kita juga nggak pernah dengar, ya, bahwa merpati bisa mengalahkan serigala. Dan kita juga nggak pernah dengar bahwa serigala bisa mengalahkan merpati. Karena kalau dia mendekat itu merpati kan, jinak-jinak merpati itu kayaknya gampang ditangkap, ya, pas kita dekat terbang dia. Ya, artinya begini, saudara, merpati bisa hidup bersama-sama dengan serigala, tapi serigala nggak bisa makan dia. Betul? Serigala nggak bisa makan dia, hidup bersama-sama. Nah, orang Kristen, orang percaya itu harus seperti domba di tengah serigala. Dia harus licik seperti ular, tulus seperti merpati. Nggak apa-apa kita sama serigala hidup berdampingan, mungkin tetanggaan, mungkin satu pelayanan, satu gereja, satu kantor, ya kan? Yang penting dia nggak menguasai hidup kita. Amin. Justru kita yang harus jadi berkat buat dia. Nah, itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, musuh kita adalah dunia ini yang ingin mempengaruhi kita. Karena dunia ini dengan segala tipu dayanya, dunia itu selalu berkata begini, kalau kamu mau berhasil, turuti keinginanmu, turuti hatimu, gak usah ngikutin orang lain. Itu kata dunia. Kalau lu mau sukses, ikuti kata hati aja, apa yang kamu ingini ikuti, gak usah ikut-ikutan sama orang lain. Tetapi Alkitab berkata apa? Kalau kamu mau sukses, kalau kamu mau diberkati, kamu harus ikut Yesus. Amin. Itu bedanya, saudara. Maka Yesus bilang ikut aku.
Kalau kita mau diberkati, bukan cuma sekedar berkat, saudara, bahkan keselamatan Tuhan jamin kalau kita ikut Yesus. Ya, dunia menawarkan hal yang lain. Ikuti kata hatimu, oke, kita bisa menikmati secara sesaat. Ya, wah, ya kan, sukses. Tapi dunia ini tidak membawa kita kepada keselamatan. Amin. Itulah cara dunia, saudara. Dengan motivator dulu, aduh, di Facebook, di TikTok segala macam ya, nasihat, filsafat. Udah, ikuti kata hatimu. Kita orang percaya bukan begitu ya. Kita mengikuti Yesus. Amin. Apa kata firman-Nya ya, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Dan kedua, dunia selalu bilang begini. Ya, kalau kamu stres, udah kamu lakukan apa saja yang membuat kamu senang. Gitu. Lakukan saja apa yang kamu merasa senang, merasa happy, sehingga kamu nggak tertekan, sehingga kamu nggak stres. Tapi Alkitab lain, saudara. Tuhan juga izinkan kita melakukan apa saja, ya, asalkan apa yang kamu perbuat membuat hidupmu seperti Yesus. Amin. Beda ya. Kita bisa melakukan apa saja kalau Alkitab. Yang penting apa yang kamu lakukan membawa kamu seperti Yesus. Banyak orang bilang, memang kita bisa seperti Yesus. Saya bilang bisa. Yesus itu mengasihi, kita juga bisa kok mengasihi orang lain. Betul? Yesus itu mengampuni musuhnya, kita juga bisa kok mengampuni musuh kita. Iya kan? Cuma kita nggak bisa bangkit aja hari ketiga. Tapi apa yang Yesus lakukan dalam pelayanannya, ya, mengadakan mujizat, kita bisa berdoa kok minta mujizat. Ya kan? Nah itu kita bisa melakukan apa saja. Yang penting apa yang kita lakukan membawa kita, hidup kita seperti Kristus. Beda sama dunia ini. Lakukan apa saja, yang penting lu happy. Ya, beda ya, beda. Nah kadang-kadang kita tuh tertipu. Ya, oh kalau saya mau senang, udah saya bebas lah melakukan apa saja yang saya mau. Tetapi Alkitab mengajarkan kamu boleh melakukan apapun, tetapi lakukan supaya hidupmu semakin seperti Kristus, menjadi seperti Kristus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kemenangan tentunya tidak bisa diraih secara otomatis. Amin. Kemenangan ditentukan oleh beberapa faktor. Mari kita belajar dari Alkitab. Kemenangan ini luar biasa, saudara. Saya diberkati sekali dengan firman Tuhan ini. Ya, dalam 2 Samuel pasal 5. Ini kisah Daud. 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25. Ya, ini peperangan pertama Daud setelah dia menjadi raja atas seluruh Israel. Dia baru jadi raja, ya. Kemudian terjadi penyerangan oleh orang-orang Filistin, saudara. Tapi saya mau menjelaskan dari ayat demi ayat ya. Judul perikopnya itu Daud memukul kalah orang Filistin. Ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah sebagian orang Filistin untuk menangkap Daud. Sebagian atau seluruhnya, saudara? Hah? Sebagian atau semua? Semua, ya. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Semua. Artinya orang Filistin mengerahkan segala kekuatannya untuk mengalahkan Daud. Daud baru jadi raja. Nah, sudah kasih dalam Tuhan, saya mau ingatkan kepada kita, ketika Tuhan berkati kita, Tuhan tuh mau kita diberkati. Amin. Itu pada dasarnya Tuhan mau memberkati kita supaya kita jadi berkat. Karena janji Tuhan, anak cucu orang benar harus perkasa di bumi. Anak cucu orang benar tidak minta-minta roti. Anak cucu orang benar bukan pengemis. Justru anak cucu orang benar menjadi berkat buat banyak orang. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, waktu Daud jadi raja, semua orang Filistin mengerahkan segala kekuatannya untuk menangkap dia. Ini gambaran, ya, bahwa kalau kita diberkati Tuhan, iblis tuh nggak senang. Betul? Iblis tuh nggak senang, saudara. Waktu kita sukses, karir kita naik, jabatan kita naik, bisnis kita semakin maju, ya, iblis tuh nggak senang. Iblis tuh nggak senang lihat kita maju. Bahkan iblis menyerang kita dengan segala kekuatannya.
supaya kita gagal, supaya kita nggak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan. Jadi luar biasa saudara. Orang Filistin tuh nggak seneng, ya, Daud menjadi raja. Lalu ayat ini mengatakan apa? Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Jadi waktu Daud mendengar, dia nggak langsung, dia pergi ke bunker-bunker untuk bersembunyi. Kubu pertahanan itu bicara tentang benteng. Amin. Artinya dia siap maju, dia siap berperang, saudara. Ya, ya. Banyak orang ketika dia udah di puncak, wah ini udah posisi nyaman. Ngapain lagi gua perang? Iya kan? Suruh aja orang lain. Karena udah di puncak karir paling atas, di top level gitu kan. Tapi dia berperang loh saudara. Dia turun sendiri. Dia nih raja yang bertanggung jawab. Amin. Tuhan sudah percayakan bahwa bangsa Israel, dia yang pimpin dan dia bertanggung jawab. Ketika ada masalah, dia turun tangan saudara. Wah ini luar biasa. Jadi dia tidak bersembunyi. Justru dia maju berperang, tetapi dia ke kubu pertahanan dulu. Ya kan? Nah ini sudah kasih dalam Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan, pasti akan banyak masalah. Amin. Kenapa? Karena iblis nggak senang. Ya, bukan Tuhan kurang berkati atau kayaknya Tuhan kok berkatinya nggak perfect. Bukan saudara. Karena iblis itu nggak senang kita diberkati. Makanya ketika ada masalah jangan lari, hadapin. Ya, kita masuk ke kubu-kubu pertahanan kita. Apa kubu pertahanan kita? Ruang-ruang doa kita. Amin. Karena itu yang Daud lakukan saudara. Ya, ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ini serangannya luar biasa saudara. Ya kan? Ayat 18 bilang ketika orang Filistin datang memencar. Wah, berarti kalau dia memencar, berarti ini bukan peperangan yang apa ya, head to head gitu kan. Berarti ini dia harus, wah ini dari berbagai macam sudut ini. Ya. Makanya sudah kasih dalam Tuhan seringkali ya, ketika Tuhan berkati kita ada aja masalah. Ya, entar masalah di kantor, masalah di rumah, ada aja gitu loh. Masalah sama suami, masalah sama istri. Kayaknya kita loh, ini kok Tuhan udah berkati kok, ini masalah kok nggak habis-habis ya. Sekali lagi saya bilang karena iblis nggak suka. Bahkan iblis ya kan dengan berbagai sudut dia, ya, dia mau serang kita. Amin. Orang Filistin ini bukan head to head, ya, tetapi mereka memencar, saudara. Jadi mau ingin benar-benar ini dalam segala apa ini arah ya, mau serang Daud, saudara. Ketika orang Filistin datang memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Wah, dia berdoa, saudara. Dia bertanya kepada Tuhan. Artinya Daud meminta petunjuk kepada Tuhan. Amin. Nah kadang-kadang kita ini kalau ada masalah bukannya minta petunjuk, malah kita apa? Minta tolong. Ya, kita belum berperang kita udah minta tolong. Aduh Tuhan, ini masalah gimana nih Tuhan? Aku nyerah. Padahal kita belum berperang, kita belum menghadapinya loh. Nah firman Tuhan ini luar biasa. Saya tuh benar-benar belajar dari renungan firman Tuhan ini bahwa memang ketika kita menghadapi masalah, ya kita juga harus menghadapi masalah itu. Amin. Jangan menyerah, jangan dikit-dikit Tuhan minta tolong, minta tolong. Daud di sini nggak minta tolong, dia minta petunjuk. Amin. Dia minta hikmat, saudara. Makanya saudara kalau ada masalah dengan keluarga, masalah dengan suami, masalah dengan istri, ya kan? Minta hikmat Tuhan bagaimana menyelesaikan masalah. Betul? Jangan lari. Ketika ada masalah di rumah nggak pulang rumah. Ya ketika ada masalah di rumah ya entah kemana-mana gitu kan. Iya, masalah itu harus dihadapi. Harus dihadapi saudara.
Jangan lari dari masalah. Ya. Tuhan bilang majulah, ya kan? Tuhan gak bilang udah kamu di situ aja, nanti aku yang berperang. Ya, seringkali Tuhan ya mau kita tuh maju. Amin. Ada masalah, oke, maju. Hadapi masalah itu. Jangan lari. Itu yang Tuhan mau. Ya, maju. Tuhan menjawab, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang itu ke dalam ada janji. Tuhan akan memberikan kemenangan. Kalau Tuhan suruh, gak ada janji tuh Tuhan mau jadikan kita tuh jadi pecundang, terus kita kalah, enggak. Kadang-kadang kita udah takut aja dengan masalah kita. Kita belum, istilahnya kalah sebelum berperang gitu loh. Kalah sebelum berperang. Padahal Tuhan bilang, kamu maju, udah gampang. Kamu pasti menang. Ya kan? Dan janji Tuhan gak pernah meleset. Amin. Dan janji Tuhan luar biasa. Akan kuserahkan mereka ke dalam tanganku. Ya. Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang itu ke dalam tanganmu gitu. Nah, ayat 20, lalu apa firman Tuhan? Datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menampakkan tempat itu Baal Perasim. Daud datang ke Baal Perasim, dia memukul kalah orang Filistin di sana ya. Dan Daud berkata, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Artinya apa? Kok gampang banget ya, seperti air gitu. Ser. Tuhan permudah. Amin. Nah kadang-kadang kita nggak mau menghadapi masalah kalau di otak kita nih, di pikiran kita, aduh ini kayaknya berat nih, ini kayaknya susah nih. Saudara, kalau Tuhan udah campur tangan, gak ada yang susah di dunia ini. Gak ada masalah yang besar yang Tuhan gak sanggup bisa lakukan. Ya, Tuhan tuh pencipta. Ya, Dia yang menguasai segala-galanya. Gak ada masalah yang gak bisa selesai bersama Tuhan. Akhirnya Daud bikin kesaksian. Ternyata itu seperti apa? Seperti air ya. Wow. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Kayaknya gampang banget saudara. Mudah. Ya. Nah itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Kita harus taat sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang maju, maju. Ya. Kadang dalam kehidupan ini apa yang kita anggap sulit, ternyata bersama Tuhan kita bisa melewatinya kok. Amin. Dengan mudah. Dan saya yakin dan percaya nih sebagian kita ya, mungkin sebagian besar sudah banyak melewati hal-hal yang yang dulu dianggap masalahnya begitu besar sekali, ya kan? Tapi kenyataannya sekarang masalah itu udah di belakang. Mungkin kita udah lupa, ya kan? Kita oh iya ya udah lewat. Ya dulu kita anggap ini kayaknya berat. Nah, itu dia akan seperti air. Kalau Tuhan campur tangan, semua masalah jadi mudah, saudara. Nah, ayat 21, orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Wow, mereka tinggalkan berhala yang mereka anggap sebagai apa? Sumber kemenangan mereka, kekuatan mereka. Akhirnya mereka tinggalin, saudara. Ya, mereka tinggalin. Karena berhala-berhala itu gak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan lebih dahsyat. Amin. Tuhan kita lebih dahsyat. Haleluya. Kalau orang Amun bilang Tuhan sing ada lawang, ya kan? Tuhan sing ada lawang. Apa itu berhala-berhala? Ya kan? Tuhan sing ada lawang. Nah ayat 22, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah apa? Refaim. Nah saudara kasih dalam Tuhan, iblis itu lebih hebat dari kita. Dia nggak menyerah loh, ya kan? Kita ke orang-orang yang cepat putus asa ya. Ketika kita udah berusaha, udah dah kayaknya nggak mungkin bisa nih, kita nyerah. Iblis itu ketika dia gagal, dia coba lagi, dia serang lagi, dia attack lagi dengan cara yang berbeda, ya kan? Wah, kalau tadi kita kalah, ya kan? Sekarang caranya beda lagi. Dia maju sekali lagi, memencar di lembah Refaim.
iblis itu saudara, kalau dia nggak bisa membuat kita kecewa, wah ini kayaknya ini orang luar biasa, selalu bersyukur. Iblis tuh bisa serang kita dengan berbagai cara. Iblis bisa serang kita dengan membuat kita stres. Ya kan? Waduh, ini masalah. Mungkin kita nggak kecewa sama Tuhan, kita tetap orang yang beriman, tapi ini bisa membuat kita tuh stres dengan masalah. Ya. Dengan segala macam cara, dia banyak strategi, saudara. Itu sebabnya kita harus licik ya seperti ular. Karena itulah iblis kalau dia gagal, dia akan coba-coba lagi untuk menghancurkan hidup kita. Ya. Dia nggak bisa buat kita kecewa, dia bikin kita stres. Dia nggak bisa buat kita stres, ya, membuat kita jadi orang yang sombong. Wah, kita udah diberkati, ya kan? Akhirnya kita jadi sombong. Ya. Dia nggak bisa serang kita juga membuat kita nggak sombong. Ya, dia bisa membuat kita jadi orang yang terlalu mementingkan diri sendiri. Ya, sudah diberkati. Tiap bulan sibuk bikin agenda. Ini nanti liburan mau kemana? Ntar jalan-jalan mau kemana? Ya kan? Sampai lupa untuk ke gereja, ya, dan lain sebagainya. Untuk hal-hal yang baik. Jadi iblis punya banyak cara, saudara. Dia akan bisa kembali lagi menyerang saudara dan saya. Nah, ayat 23, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Wow, dia tanya lagi. Dia belum langsung menyerang, saudara. Ini yang luar biasa. Ya, Daud itu. Dia tanya lagi sama Tuhan. Ya, dia bukan minta tolong loh. Dia tanya, dia minta petunjuk. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab. Tuhan sini menjawab, janganlah maju. Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Jadi ada saatnya Tuhan bicara, jangan maju. Ya, jangan maju. Kalau yang tadi Tuhan bilang maju, tapi Tuhan bilang jangan maju. Kamu buat gerakan melingkar. Ya. Nah, saudara kasih dalam itu sebabnya bulan lalu khotbah saya tentang kepekaan roh. Kita tuh harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Supaya ketika kita berdoa meminta petunjuk sama Tuhan, ketika Tuhan bicara sama kita, kita paham, kita ngerti rencana Tuhan. Ya. Nah, ini yang Tuhan bilang sama Daud, jangan maju. Artinya cara Tuhan juga bisa beda-beda. Kalau iblis punya cara dengan cara lain dia ingin menyerang kita, ya Tuhan, apalagi Tuhan. Kalau cuman cara, Tuhan stok di sorga banyak. Amin. Yang bagi manusia nggak mungkin, bagi Tuhan nggak ada yang nggak mungkin. Tuhan punya banyak cara. Makanya Tuhan bilang jangan maju, ya kan? Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ayat 24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Apabila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon. Ini artinya Pak, pasukannya Daud udah ada di sana belum? Sudah dong. Udah standby. Betul? Kalau kamu mendengar, nggak mungkin mendengarnya dari jauh. Betul? Kalau kamu udah mendengar, berarti dia udah menyebar nih. Karena Tuhan bilang, buat. Ya, menyebar. Jangan dulu maju. Kalau kamu sudah mendengar bunyi mendengar bunyi derap langkah, berarti kalau derap langkah itu apa nih, saudara? Ini kayak defile gitu ya, kayak berbaris gitu tentara ya. Wah, druk. Artinya musuh lagi nggak standby, betul? Justru kalau musuh lagi standby menyerang, nggak kedengeran mereka, senyap, ya kan? Jalannya pelan-pelan, jangan sampai ketahuan. Berarti mereka lagi santai, lagi mau maju, cuma mereka lagi nggak siaga. Jadi Tuhan bilang ketika engkau lagi mendengar deru derap langkah, serang. Ya, ketika mereka lagi nggak siap, serang. Jadi Tuhan tuh kasih hikmat luar biasa. Amin. Tuhan itu kasih hikmat luar biasa kepada Daud. Kalau bicara tentang mendengar, artinya apa?
kamu harus tunggu waktu yang tepat. Betul? Momen yang tepat. Jadi bukan asal serang gitu. Tunggu waktu yang tepat, momen yang tepat ketika mereka sedang berjalan derap di situ. Ya, itu hikmat saudara yang Tuhan berikan. Nah kadang-kadang kita ingin menyelesaikan masalah kita itu kan, kita ini orangnya nggak sabaran gitu. Wah tuh gini ya Tuhan, langsung gitu kan. Istri masih lagi geram, ya kan, marah-marah kita langsung mau, udah malah lebih parah itu. Pengennya tujuan supaya apinya padam, malah apinya jadi gede, iya kan. Nah saudara, untuk menyelesaikan masalah itu perlu hikmat Tuhan, ya. Sabar, tunggu waktu yang tepat, tunggu momen yang tepat. Demikian yang Daud bilang, Tuhan bilang sama Daud, tunggu sampai kalian dengar derap langkah. Tepat, tunggu waktu yang tepat. Amin. Wah, ini luar biasa saudara. Dan apa? Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Dia melakukan semua apa yang Tuhan mau, bukan apa yang dia mau. Kalau dia melakukan apa yang dia mau, mungkin dia kalah. Tapi kalau dia melakukan apa yang Tuhan mau, dia lihat kemenangan. Amin. Kita belajar saudara, untuk selalu melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Supaya kita bisa melihat kemenangan-kemenangan dalam hidup kita. Karena banyak orang Kristen gak bisa melihat kemenangan, ada masalah kok gak pernah keluar dari masalahnya, terus ada di situ. Ya. Karena gak mau datang sama Tuhan. Kalaupun dia datang bukan minta petunjuk, cuma hanya minta tolong. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan bilang maju, hadapi masalahmu, jangan lari. Meskipun kadang-kadang Tuhan bilang stop, jangan dulu bergerak, jangan dulu ambil tindakan, tunggu momen, ya kan. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, saya simpulkan ada 3 ya dari khotbah saya ini. Setelah itu kita akan masuk perjamuan. Kemenangan orang percaya yang pertama saudara, faktor yang pertama tentunya adalah ya, keyakinan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Kita harus yakin apa yang Tuhan perintahkan, dan kita harus taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa saya katakan yakin? Kadang-kadang kita tuh suka menimbang-nimbang ya. Ini benar gak sih ya? Apa benar nih? Kayaknya gak masuk akal gitu. Nah, memang kadang-kadang caranya Tuhan itu gak di luar logika kita. Betul? Cara Tuhan tuh di luar logika kita, di luar pengalaman kita, pengetahuan kita. Itu sebabnya kalau kita mau menang saudara, kita harus yakin dan percaya kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh. Karena Tuhan gak pernah ninggalkan. Karena janji Tuhan tuh kemenangan. Amin. Janji Tuhan tuh kemenangan kepada Daud. Janji Tuhan tuh kemenangan kepada kita semua. Apa masalah kita sekarang? Taat, yakin aja kepada Tuhan. Ya, Tuhan pasti memberikan kita kemenangan. Yang kedua, makanya saudara harus tekun berdoa, meminta petunjuk sama Tuhan. Ya, jangan tolong Tuhan, ya tolong terus, tapi nggak pernah terjun gitu, nggak pernah mau menghadapi. Ya, selalu minta tolong. Mau pergi ke Bogor, naik mobil, Tuhan tolong. Jaga Tuhan kami dengan malaikat bala tentara sorga. Waduh, kata sorga ini bikin sibuk. Cuma lu seorang gitu aja mesti pakai pasukan, 1 malaikat cukup lo, aman kok pasti di sana, iya kan? Kadang-kadang kita minta tolong juga terlalu lebay, iya kan? Terlalu lebay. Tuhan, masukkan malaikat bala tentara sorga, lindungi aku, ya, untuk sampai ke Bogor, ya. Gak usah banyak-banyak kali, kata malaikat, 1 cukup, aman lu, ya kan? Nah yang pertama saudara ya, perlu keyakinan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan kita sudah melihat tadi dari kisah Daud ini betapa Tuhan selalu menolong Daud itu ya, dari serangan-serangan musuh.
Orang Filistin itu. Yang kedua, faktor yang kedua karakter kita. Nah, ini yang harus kita bereskan dalam hidup kita. Daud tuh luar biasa loh. Ketika dia jadi raja, dia nggak tuh senang-senang aja di singgasana, iya kan? Terus dia, wah, aku udah berada pada puncak karir, di mana semua orang mendambakan, memimpikan menjadi seorang raja. Dia tipenya nggak begitu. Dia tipe orang yang bertanggung jawab apa yang Tuhan percayakan. Karena dia percaya menjadi raja itu kepercayaan. Amin. Bukan kebetulan. Bukan upaya manusia, bukan upaya dirinya sendiri untuk sehingga dia bisa menjadi raja. Itu karena Tuhan. Itu sebabnya dia sangat bertanggung jawab, saudara. Meskipun dia raja, dia turun tangan untuk berperang. Dia datang ke kubu pertahanan, dia berdoa minta petunjuk sama Tuhan. Dia pribadi yang bertanggung jawab. Nah, kita ini kan banyak yang Tuhan sudah berikan tanggung jawab. Keluarga, tanggung jawab usaha, pekerjaan, kasih bisnis, ya kan? Bahkan pelayanan. Itu Tuhan percayakan. Ya, kita harus punya karakter seperti Daud yang bertanggung jawab. Amin. Kalau Tuhan sudah kasih kita pelayanan, sudah bertanggung jawab dengan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Karena kita melayani itu bukan karena hebatnya kita. Mungkin banyak orang yang lebih pintar, lebih disiplin dari kita. Ya. Kalau Tuhan sudah kasih kita pekerjaan, udah kerja dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan penuh tanggung jawab. Tuhan sudah kasih kita bisnis, udah kelola itu dengan penuh tanggung jawab. Amin. Karena sekali kita bilang siap, itu berarti kita sudah siap dengan masalahnya. Amin. Waktu saudara siap menerima suami saudara menjadi suami, siap berumah tangga, berarti saudara sudah siap menghadapi masalah-masalah rumah tangga di depan. Betul nggak? Mana ada sih rumah tangga nggak ada masalah? Waktu lagi saya siap menerima dia dalam susah dan senang. Berarti saudara sudah siap menghadapi masalah di depan pada saat keadaan susah. Itu bertanggung jawab. Ketika saudara dipercayakan Tuhan dalam bisnis, pasti ada masalah dalam bisnis itu, dalam usaha saudara. Saudara harus siap. Jangan, wah ini banyak masalah, tinggalin pekerjaan, tinggalin bisnis saudara yang saudara sudah bangun. Ya. Ada masalah keluarga, saudara tinggal, Tuhan tolong ganti dong, ya kan? Minta petunjuk, aduh ini susah ngadepin suami begini, susah ngadepin istri begini. Minta petunjuk Tuhan seperti Daud. Bukan minta tolong. Tuhan tolong, aku udah gak tahan sama suamiku. Ganti yang baru Tuhan, udah cepet angkat dia Tuhan. Gak begitu kali. Sekali kita bilang ya, siap. Kita sudah siap menghadapi masalah. Amin, itu karakter. Ya. Itu karakter saudara, bertanggung jawab. Dan itu punya Daud tuh, karakter luar biasa, dia orang bertanggung jawab. Dan dia orang yang sabar. Ya, Tuhan bilang kalau kamu mendengar bunyi derap. Kita nggak tahu berapa lama dia nunggu bunyi derap itu. Tapi dia sabar menunggu. Kalau Tuhan bilang pasti iya. Betul? Kita nggak tahu berapa lama Daud dan pasukannya menunggu derap langkah prajurit Filistin itu. Alkitab nggak catat. Tapi saya yakin itu ada waktu yang panjang. Betul? Karena mereka udah terlalu mundur, udah sempat kalah. Mereka bikin persiapan lagi orang Filistin untuk menyerang. Sabar, menunggu waktunya Tuhan. Ada momen yang tepat. Ya kan? Nah, itu bicara karakter saudara, kesabaran, berani. Ya. Jadi orang Kristen harus berani menghadapi masalah. Jangan jadi Kristen pengecut, ya masalah lari, ya masalah. Kapan beresnya itu masalah? Kalau setiap ada masalah lari terus. Menghindar terus. Ya. Itu seperti ikan yang di laut nggak bisa menghindar dari air.
Kalau hidup di dunia ini pasti ada masalah, keluar dari sini ketemu masalah yang lain. Lolos dari sini ada masalah yang lain. Ya. Kita harus membangun karakter kita. Karakter yang bertanggung jawab. Amin. Karakter yang sabar, karakter yang berani. Amin. Karena bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Betul kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi kita sudah siap ada masalah di depan. Dan saya siap menghadapi. Itu karakter. Karena saya bertanggung jawab. Dan yang ketiga yang terakhir saudara. Faktor apa yang menentukan keberhasilan kita? Hikmat Tuhan. Amin. Jangan pakai hikmat manusia. Jangan pakai pengalaman kita. Ada saat-saat di mana pengalaman kita tuh nggak bisa menyelesaikan masalah kita. Pakai hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan. Cara Tuhan tuh ajaib. Amin. Cara Tuhan kadang nggak pernah terpikirkan sama kita. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Sebagai kesimpulan saya mau bilang begini. Pada dasarnya Tuhan mau hidup kita menjadi orang yang menang. Amin. Tuhan gak mau kita jadi pecundang. Tuhan gak mau kita jadi orang yang kalah. Itu udah maunya Tuhan. Itu udah kehendaknya Tuhan. Ya. Tentunya bagi kita yang taat, kita yang setia, kita yang benar-benar percaya sama Tuhan, dan kita punya karakter yang bagus, selalu mengandalkan hikmat Tuhan, kemenangan itu pasti. Amin. Oke, kita tiap hari berdoa, tapi kalau karakter kita gak berubah, kita nggak akan bisa melihat kemenangan. Kalau Daud cuma ada di dalam kubu pertahanan, nggak keluar-keluar, nggak menyerang, doa aja, nggak menang. Bahkan bisa kalah, ya kan? Dia keluar dari kubu pertahanan, dia langsung, ya, terjun menghadapi orang Filistin yang sudah menyebar. Semua orang Filistin, semua kekuatan Filistin. Dia hadapi, saudara. Itu luar biasa, saudara. Ya kan? Kita doa itu betul nafas kehidupan orang percaya. Tapi bukan cuma doa, saudara. Ya, karakter kita beresin juga. Ya, kalau jadi pribadi yang bertanggung jawab, apa yang Tuhan sudah percayakan bertanggung jawab. Masalah pasti ada. Selalu ada dan akan ada terus selama kita masih hidup di dunia, akan ada terus. Tetapi selagi kita sudah bilang siap, berarti kita sudah siap menghadapi masalah itu. Kita bertanggung jawab menghadapinya. Amin. Dan minta hikmat Tuhan. Secerdas apapun saudara, mungkin saudara sudah banyak pengalaman dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam pekerjaan. Tetap rendahkan hati, minta hikmat Tuhan, minta petunjuk Tuhan untuk menyelesaikan masalahmu. Amin. Tuhan kasih jalan, cara kita beda-beda. Tuhan kasih hikmat kita beda-beda. Mungkin masalahnya mirip-mirip, tapi cara Tuhan beda. Ada saatnya Tuhan bilang maju, ada saatnya Tuhan bilang tahan. Ya. Tapi taat saja. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua.